Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada hari Minggu yang berbahagia, hari Minggu yang ceria di tanggal 5 Juli 2020. Kita tahu bersama bahwa mulai hari ini, pada awal minggu di bulan Juli ini, sudah banyak gereja mungkin yang mulai mengadakan ibadah raya bersama di gereja. Meskipun harus dengan mematuhi protokol kesehatan. Mungkin sudah ada banyak gereja yang hari ini mengadakan ibadah bersama, tetapi juga yang saya tahu, ada juga banyak gereja yang mungkin masih menunggu waktu yang tepat. Jadi ada yang tetap menganjurkan jemaat ibadah di rumah masing-masing. Sekali lagi saudaraku, tidak menjadi persoalan, tidak menjadi masalah apakah kita hari ini beribadah di gereja atau masih diibadah di rumah masing-masing. Karena kita percaya saat kita beribadah dengan segenap hati, dimanapun kita melakukannya, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Sebab Allah itu roh, dan keberadaan Allah yang adalah roh tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Karena itu masih di tengah kondisi pandemi ini, biarlah kita tetap berhikmat, kita tetap bijak, yang penting kita tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, itulah yang menjadi kehendak Tuhan, untuk kita selalu tetap mengutamakan ibadah. Amin. Haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya tergerak dan terdorong untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau sharing firman Tuhan tentang sesuatu yang mungkin ini juga jarang dikhotbahkan, jarang disampaikan di mimbar-mimbar gereja oleh para pembicara, para pengkhotbah, ataupun para hamba Tuhan, gembala jemaat. Topik yang hendak saya sampaikan atau saya bagikan pada hari ini, yaitu saya beri judul Freedom from Greed. Freedom from greed. Artinya apa? Bebas dari ketamaan. Haleluya. Bebas dari ketamaan atau bebas dari jerat ketamaan. Saudara-saudaraku, kita perlu memikirkan, kita perlu merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan terkait dengan topik yang akan saya bagikan ini. Mengapa, saudaraku? Nah, ada begitu banyak orang di seluruh dunia hari-hari ini sedang saling berlomba untuk mengumpulkan harta benda dan kekayaan sebanyak-banyaknya. Sistem yang tengah bekerja begitu kuatnya di dunia saat ini membuat orang tidak lagi bisa merasa bahagia, tidak lagi bisa merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Saudaraku, orang juga akan dipacu untuk mendapatkan lebih dan lebih banyak lagi, serta terus-menerus menginginkan segala sesuatu yang belum mereka miliki. Nah, memang faktanya sekarang ini sulit bagi seseorang untuk bisa merasa puas dengan apa yang telah dia miliki. Nah, hal tersebut, saudara, sangat sesuai dengan apa yang telah dikatakan Salomo, raja yang paling berhikmat ribuan tahun silam, sebagaimana tertulis di kitab Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-9. Saya akan bacakan dulu ayat ini. Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-9. Ditulis demikian oleh Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Itu kata Salomo. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tentu saja tidak ada yang salah dengan mencari uang atau kekayaan, asal saja tidak menyimpang dari hukum negara
dan juga tidak bertentangan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudaraku, seseorang yang memiliki prinsip dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, dia akan bisa menjadi pengelola atau menjadi bendahara surgawi yang baik. Dan itu yang Tuhan sedang cari di tengah umatnya hari-hari ini. Nah, orang seperti ini, saudara, akan menemukan kebahagiaan di saat ia bisa berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Amin. Amin. Dia akan merasa puas dengan kehidupan ini dan semua yang dihasilkannya dari jerih lelahnya bekerja. Namun saudaraku, faktanya tidak demikian. Saat ini ada banyak orang yang merasa bingung, merasa frustrasi, dan tidak bahagia dengan kehidupan mereka. Tapi bersyukurlah kita sebagai orang-orang percaya. Kenapa? Selama kita ada di dalam Kristus, kita mempunyai kemampuan untuk bisa merasa puas. Amin, saudara? Amin. Selama kita di dalam Kristus, kita mempunyai potensi kemampuan untuk bisa merasa puas. Nah, hal ini, saudaraku, ini memiliki arti dan memiliki nilai yang begitu besar ketika semua orang di sekitar kita tak mempunyai kesempatan untuk bisa merasakannya seperti kita ini. Haleluya. Kita bisa merasa puas meski mungkin ya hanya punya makanan dan pakaian secukupnya. Kita memiliki harta lain juga yang amat besar nilainya bila disebutkan. Ya, selain mungkin makanan, pakaian yang cukup, kita masih punya harta yang lain juga, yang nilainya besar kalau kita sebutkan. Misalnya apa, saudaraku? Tubuh sehat ini loh. Amin. Amin. Tubuh sehat ini merupakan nilai harta kekayaan yang luar biasa. Apalagi tempat tinggal atau tempat berteduh. Ya, rumah yang kita diami. Sesederhana apapun itu, ini juga nilai kekayaan yang luar biasa. Kita masih bisa berteduh, kita masih bisa beristirahat bersama keluarga. Ya, itu termasuk juga harta yang tak ternilai itu. Lain lagi apa, saudaraku? Ya, contohnya ya, bagaimana dengan cinta dan kehangatan yang diberikan oleh keluarga. Amin. Amin. Itu nilai kekayaan yang luar biasa besarnya. Ya, lebih bernilai dibanding harta kekayaan materi, saudara. Ada banyak orang berlimpah-limpah hartanya. Ya, kalau mungkin mau dimakan atau dihabiskan, ibaratnya atau ya ungkapannya dimakan 7 turunan, tidak akan habis. Tetapi kalau dia tidak mendapat kebahagiaan dari keluarganya, untuk apa? Betul? Betul. Ada banyak orang berlimpah-limpah hartanya, tapi keluarganya berantakan, keluarganya broken, keluarganya kacau. Untuk apa kekayaan yang berlimpah-limpah ini? Nah, sebaliknya kita mungkin yang hanya hidup, ya maaf, pas-pasan, ya cukup saja, tapi kita mendapat kehangatan kasih dari keluarga, itu kekayaan yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Nah, banyak orang tidak menyadari apa yang sesungguhnya berarti dalam hidup ini. Ya, itu banyak orang yang tidak menyadari. Nah, kenapa, saudaraku? Karena pada hari-hari terakhir ini ada satu spirit, ada sebuah spirit roh yang sedang bekerja di tengah kehidupan manusia akhir zaman, termasuk dalam kehidupan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Spirit of loving money. Ya, roh cinta uang ini yang bekerja hari-hari ini. Saudara lihat di mana-mana, banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, mencari uang. Spirit of loving money, roh cinta uang ini sangat berbahaya, saudara. Ya, nanti kita akan renungkan lebih jauh. Nah, sekarang kita lihat contoh tentang atau dari bahaya cinta uang ini. Saudara, kalau kita lihat di Alkitab, nanti sudah bisa baca di rumah masing-masing ya, karena waktu saya tidak bisa membacakan Alkitab ini secara keseluruhan. Tapi sudah catat ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16
ayat 16 sampai yang ke-24. Ya, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 24. Di situ dikisahkan sebuah peristiwa yang dialami Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus bersama rekan sepelayanannya yang bernama Silas, mereka berdua ini dipukuli berkali-kali, kemudian dimasukkan dalam penjara di Filipi, saudara. Perhatikan, saudaraku, apa yang menjadi akar masalah atau penyebab terjadinya peristiwa ini. Ya, ini Paulus dan Silas didera, Paulus dan Silas disiksa, dicambuk, ya, sampai akhirnya mereka berdua dijebloskan ke penjara. Apa akar masalahnya? Kalau saudara baca di ayat-ayat tadi, ya, kita akan temukan ketika Paulus dan Silas berada di tempat sembahyang, ya, di rumah ibadah, sinagog, gitu. Nah, di situ Paulus mengusir roh jahat dari seorang hamba atau dari seorang budak perempuan. Nah, saudaraku, dengan dibebaskannya perempuan ini dari pengaruh roh jahat yang selama ini merasuki dirinya, maka apa yang terjadi? Akibatnya membuat perempuan ini tak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang tukang tenun. Inilah pokok permasalahannya, saudara. Inilah akar masalahnya. Kenapa? Tuan-tuan yang selama ini menjadi para penguasa kehidupan hamba perempuan tersebut, saat itu mereka menjadi kesal, mereka menjadi marah. Why? Karena sumber utama penghasilan mereka dari perempuan yang malang ini tiba-tiba saja stop, tiba-tiba saja berhenti. Ya, mereka kemudian apa? Menyalahkan Paulus dan Silas. Nah, oleh karena itu Paulus dan Silas kemudian mengalami perlakuan amat kejam yang sangat sulit dibayangkan, hingga akhirnya mereka berdua dijebloskan ke dalam penjara Filipi dengan keadaan secara fisik yang sangat menderita. Saudaraku, dari kisah di atas ini, ya, tampak jelas bahwa loving money, cinta uang, menjadi hal yang utama bagi terbentuknya sifat-sifat dan perilaku jahat dalam diri manusia. Betul? Betul. Perempuan itu menjalani kehidupan pahit dan mengerikan akibat apa? Perbudakan yang dilakukan oleh para tuannya. Mereka mendapatkan banyak uang dari hasil tanda petik profesi perempuan ini. Ya. Dan sepertinya itu bukan menjadi masalah bagi para tuan itu. Ya. Nah, saudaraku, jadi benar apa yang dikatakan Paulus, ya. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10, ya. Di sana dikatakan begini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Perhatikan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 9. Perhatikan ayat 10 1 Timotius pasal yang ke-6. Ditulis, karena akar segala kejahatan ialah apa, saudaraku? Cinta uang. Ya, saya ulangi sekali lagi. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Haleluya. Kita harus perhatikan baik-baik sebagai umat Tuhan tentang bahaya cinta uang ini. Ini akan mencelakakan manusia yang cinta uang ini. Dikatakan bukan uang akar segala kejahatan, bukan. Uang itu netral, tapi spirit of loving money, roh cinta uang itulah akar segala kejahatan. Amin. Amin. Jelas ya, saudaraku? Jelas.
Nah, Tuhan Yesus pun juga pernah berkata demikian. Ya, memberi warning kepada para muridnya, kepada kita juga orang-orang percaya hari ini. Warning akan apa? Akan bahaya ketamaan. Tuhan Yesus pun berkata demikian. Kita bisa membacanya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 15. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Lukas 12 ayat 15. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala apa? Ketamakan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang itu berlimpah-limpah hartanya, dikatakan hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Itu kata Tuhan Yesus. Sekali lagi di dalam Injil Lukas 12 ayat 15. Jadi Tuhan Yesus sendiri juga memberi warning kepada kita, umatnya, anak-anaknya, tentang bahaya ketamaan. Jadi kita harus berjaga-jaga, harus waspada, saudara. Nah, tentu saudaraku, ini tidak berarti bahwa uang kalau gitu tidak penting. Oh, bukan begitu juga. Ya, uang itu penting. Setuju? Setuju. Kita butuh uang, kita perlu uang. Kenapa? Karena uang itu juga bisa memelihara kehidupan kita selama kita berada di dunia. Ya, dengan uang kita bisa beli makan, bisa dapat minum, bisa dapat apa lagi? Ya, beli sandang pangan, ya, dan segalanya. Kebutuhan-kebutuhan hidup itu harus dibeli dengan uang juga. Ya. Nah, uang itu jika dibelanjakan dengan cara yang benar, ya, pada benda-benda yang benar dan di tempat yang benar, maka uang dapat melakukan banyak hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Setuju? Setuju. Asal benar. Jadi di sini persoalannya apa kalau demikian? Nah, ini kita perlu garis bawahi. Allah lebih menekankan pada cara yang kita pakai, cara yang kita gunakan di dalam mencari uang. Amin. Amin. Sekali lagi, Tuhan itu lebih menekankan pada cara yang kita pakai di dalam mencari uang. Nah, di dalam Amsal, saudara, ayat 5, pasal 15 ayat 6 tulis demikian, ya. Amsal 15 ayat yang ke-6 ditulis, di rumah orang benar, perhatikan, di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik dikatakan membawa kerusakan. Jadi baik orang benar, anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup benar di dalam Tuhan, maupun orang fasik, ya, ini orang Kristen juga, orang percaya tapi yang hidupnya tidak benar, sama-sama, ya, ada harta benda, ada kekayaan, ada penghasilan, ada income sama-sama. Jadi bukan masalah dia kaya atau tidak, bukan itu, tapi lebih kepada apa tadi saya katakan, cara yang dipakai untuk mencari uang. Dikatakan sekali lagi, saudaraku, di rumah orang benar ada banyak harta benda. Jadi artinya orang benar itu kaya tidak? Kaya. Tetapi dalam memperoleh kekayaannya itu dia melakukannya dengan cara yang benar, yang sesuai firman Tuhan, tidak menyimpang dari firman. Sebaliknya dikatakan orang fasik tadi dikatakan punya penghasilan, berarti dia punya kekayaan tidak? Punya. Tetapi dikatakan membawa kerusakan. Kenapa? Karena cara dia, orang fasik ini, mendapatkan kekayaan, mendapatkan uang dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak sesuai firman. Misalnya apa? Tidak jujur, dengan korupsi, dengan menipu, dengan melakukan banyak kejahatan, dengan cara-cara yang licik. Itu yang membuat kehancuran. Meskipun dia kaya, tapi hidupnya tidak bahagia, hidupnya pasti hancur. Dan kita sudah melihat banyak bukti tentang hal yang seperti ini, saudaraku. Betul? Nah, saudaraku, banyak orang percaya, banyak anak-anak Tuhan juga melakukan praktek-praktek yang tidak jujur dan tercela. Kenapa? Karena mereka itu
tamak akan uang. Ini persoalan, ini masalah. Tak sedikit pula orang percaya mengalami tanda petik kesuksesan, ya. Tetapi tanda petik kesuksesan itu didasarkan atas motif yang salah. Nah, istilah populernya itu apa? Menghalalkan segala cara demi memperoleh uang. Saudara, perlu saya tegaskan bahwa sebagai orang percaya, janganlah kita menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Amin. Amin. Sekali lagi ya, sebagai orang percaya janganlah kita menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya teringat ada seorang ibu berkata kepada putranya, demikian luar biasa. Ibu ini ibu yang sederhana. Dia berkata begini, aku tidak mau melakukan sesuatu sekecil apapun itu yang kelak bisa menghalangiku masuk surga. Kata-kata ibu ini luar biasa, ya. Saya ulangi lagi, aku tidak mau melakukan sesuatu sekecil apapun itu yang kelak bisa menghalangiku masuk surga. Nah, perkataan ibu ini tidak pernah dilupakan oleh putranya, saudara. Dan perkataan ibunya tersebut senantiasa telah membimbing perjalanan hidup pria ini, putra dari ibu ini, di jalan yang benar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Amin. Amin. Nah, saudara, budaya dan masyarakat kita ini telah menipu kita, ya. Ketika kita punya benda-benda tertentu, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa senang, kita akan merasa puas. Namun saudaraku, kita harus menolak pandangan dunia tentang kekayaan, tentang harta benda, tentang kebahagiaan yang seperti ini. Amin. Amin. Kita tidak harus memiliki semuanya itu, saudara. Kita tidak perlu mengenakan pakaian ataupun barang-barang yang selalu apa? Selalu branded. Oh ya. Selalu branded dan serba mahal. Kita juga tidak harus mengendarai mobil mewah merek tertentu. Kita juga tidak mesti beli, saudara, rumah yang lebih gede lagi, yang lebih besar lagi. Jika yang ada sekarang pun masih cukup nyaman untuk kita huni, kita tinggali. Amin. Amin. Kita juga tidak usah punya belasan kartu kredit, ya, di dalam dompet kita. Semua itu akan menjebak kita, menjerat kita kepada apa? Jerat ketamaan tadi. Nah, kalau saudara punya bisa melihat di medsos, ya, kalau buka akun misalnya pastor style, gaya hidup para pendeta, para pastor, wah ngeri, saudara. Apa yang mereka pakai itu, waduh, diekspos besar-besaran, diekspos terang-terangan, ya, jam tangannya, dompetnya, jasnya, ikat pinggang sabuknya, bagi yang wanita tasnya, semuanya branded, dan itu nilainya, harganya, waduh, wow. Sepatunya, jam aja bisa puluhan juta, saudara, bahkan ratusan juta. Itu pastor style. Ngeri, saudara. Kita harus mengikuti gaya yang seperti itu. Amin. Amin. Jangan biarkan dunia mendikte kita, saudara, tentang hal-hal yang harus ada dalam hidup kita. Ya. Jangan biarkan dunia menyecar kita dengan gambaran kesuksesan yang semata-mata diukur dari harta benda, diukur dari kekayaan materi. Saudaraku, sukses yang sejati itu apa sih? Bukan karena orang itu punya segalanya, melimpah, materi, bukan, saudara. Tapi ini perlu kita renungkan dan kita perlu camkan baik-baik. Sukses yang sejati itu artinya ialah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Itulah sukses sejati, saudara. Melakukan apa yang dikehendaki Allah, dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Itu baru sukses sejati namanya. Ya. Kalau ini bisa kita lakukan, percayalah, di hadapan Tuhan kita ini orang yang sukses di pemandangannya. Amin. Amin. Nah, Rasul Paulus, saudara, saya lagi Rasul Paulus
pernah menulis surat kepada orang-orang percaya di Filipi, ya, dengan sebuah pernyataan, dengan sebuah statement yang mungkin sangat terkenal. Kita sudah tahu juga tentang apa yang dinyatakan Paulus ini, yaitu di dalam Filipi pasal yang keempat. Saya bacakan sejenak. Filipi pasal yang keempat, ayat 11 dan 12, ya. Filipi pasal 4 ayat 11 dan 12. Pada ayat yang ke-11 dikatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan." Haleluya. "Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ayat 12, "Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Haleluya. Paulus itu berkata demikian. Namun saudara, Paulus tidak cuma menekankan menekankan betapa perlunya hidup dengan rasa puas seperti itu. Bukan itu saja yang ditekankan Paulus. Kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, ya, Filipi 4 ini dari ayat yang ke-4 sampai yang ke-8, maka kita bisa menemukan bagian lain yang ditegaskan Paulus juga, yaitu apa? Paulus menegaskan agar kehidupan kita sebagai orang percaya itu selalu dipenuhi dengan damai sejahtera dan ucapan syukur. Amin. Amin. Ya, kita dipenuhi dengan sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Kita bisa menjalani hidup ini dengan apa? Melakukan banyak kebaikan kepada semua orang. Amin. Amin. Ya, dan juga kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Amin, saudara. Amin. Serta apalagi? Serta memikirkan segala hal yang positif, segala hal yang indah di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Amin. Itu di ayat 4 sampai 8 nanti saudara baca di situ, diuraikan. Ya. Jadi hidup orang percaya itu harus selalu dipenuhi dengan damai sejahtera, ucapan syukur, sukacita, kebaikan, ya. Tidak khawatir tentang apapun juga dan memikirkan hal-hal yang positif. Saudara, menginginkan kekayaan yang besar, ya, dengan menghabiskan waktu seumur hidup demi mengejar yang namanya kelimpahan dan kemakmuran, itu hanyalah menyia-nyiakan waktu di dunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Namun saudaraku, menggunakan uang sebagai sarana atau alat, ya, sekali lagi saya ulangi, menggunakan uang sebagai sarana atau alat bukan sebagai tujuan hidup kita, ya, gunanya hanya untuk menumpuk harta dan materi, ya. Ya, jadi bukan sebagai tujuan guna menumpuk harta benda dan materi. Itu merupakan jalan terbaik yang harus kita ambil sebagai orang percaya. Amin. Amin. Ya, jadi sekali lagi, menggunakan uang sebagai sarana atau alat, ya, dan bukan menjadikan uang itu sebagai tujuan untuk menumpuk harta benda dan materi, ya, maka itu merupakan jalan terbaik yang harus kita ambil sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Kristus, setiap kita orang percaya telah diberi posisi yang bergengsi, ya, posisi yang terhormat, posisi yang istimewa. Amin. Yaitu sebagai apa? Sebagai ahli waris kerajaan Allah. Amin. Amin. Itulah posisi kita yang sudah disediakan bagi kita orang percaya. Dan kita tidak perlu menunggu sampai kita berpulang ke rumah Bapa agar warisan yang telah Dia janjikan itu menjadi kenyataan. Ya, jadi selama di dunia pun, saudaraku, kalau hidup kita benar, fokus hidup kita benar, menyukakan Allah, melakukan kehendak-Nya, maka Allah akan menjamin segala kebutuhan hidup ini selama kita di dunia. Amin. Amin. Percaya, saudara. Alkitab menyatakan, ya,
bahwa Bapa Surgawi itu sudah menganugerahkan berkat-Nya kepada kita setiap hari. Amin, saudaraku. Amin. Jadi dengan demikian kita pasti dimampukannya untuk menjalani hidup di dunia ini tanpa beban, ya, tanpa godaan dan tanpa keinginan yang bisa menjerat kita, yang bisa mencelakakan kita, yang bisa menghancurkan kita, dan akhirnya bisa membinasakan diri kita akibat ketamakan. Percayalah saudaraku, Bapa Surgawi sudah memelihara kita, dan kita pasti bisa terhindar dari semua yang namanya beban, godaan, keinginan yang menjerat, yang mencelakakan, yang menghancurkan, yang membinasakan kita akibat ketamaan itu. Amin. Amin. Nah, hari ini kita belajar tentang bahaya ketamaan yang merupakan trap, yang merupakan jerat bagi banyak orang yang hidup di hari-hari akhir ini. Karena itu saudaraku, mari bebaskan diri kita dari spirit, dari roh ketamaan, dari roh atau spirit cinta uang. Amin. Amin. Ya, tapi sebaliknya biarlah kita memiliki senantiasa sikap hidup yang cinta Tuhan. Amin. Amin. Cintailah, kasihlah Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Maka Dia juga akan memelihara, Dia akan memenuhi hidup kita day by day, hari ke hari, dan kita tidak perlu khawatir akan apapun juga, karena Bapa Surgawi pasti memelihara hidup kita, memelihara keluarga kita, dan kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan kasih Bapa. Amin, saudara. Amin. Kiranya renungan pagi ini, renungan hari ini bisa menolong kita untuk menjalani hidup kita di hari-hari ke depan, di akhir zaman ini, dengan semakin bijaksana, dengan semakin mengasihi Tuhan, dan kita dihindarkan dari jerat ketamaan, dari roh cinta uang. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara berada. Haleluya. Shalom.